Sahabat TV, kali ini kita masih melanjutkan persamaan logaritma untuk bentuk yang kelima. Untuk bentuk yang pertama sampai dengan yang keempat bisa kalian buka lagi di video sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Persamaan logaritma bentuk yang kelima, yaitu persamaan logaritma yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya seperti ini. A dikali A log X dikuadratkan ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama ada syarat basis. Syarat basis yaitu basisnya lebih dari 0 atau positif, tetapi tidak sama dengan 1. Kemudian ada syarat numerus, yaitu numerus lebih dari 0 atau numerusnya positif. Kemudian di sini nilai A-nya tidak sama dengan 0, karena di sini kan persamaan logaritmanya dinyatakan dengan persamaan kuadrat ya. Kalau A-nya sama dengan 0, nanti bentuknya tidak persamaan kuadrat. Kemudian nilai A, B, dan C-nya merupakan anggota bilangan real. Oke, di sini kita sudah punya 4 contoh soal. Akan kita bahas mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1, di sini 2 log kuadrat X dikurang 3 dikali 2 log X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini ada 2 log kuadrat X. Nah, bentuk ini bisa juga kita tulis seperti ini. 2 log X dikuadratkan. Nah, ini artinya sama. 2 log kuadrat X dengan 2 log X dikuadratkan. Artinya sama. Kemudian dikurang 3 dikali 2 log X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini, kita perhatikan di sini kan ada yang sama A log X dan A log X. Di sini di nomor 1 juga ada yang sama. 2 log X dengan 2 log X. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa memisalkan. Misal, yang kita misalkan siapa? Yang kita misalkan yang kembar, yaitu di sini 2 log X-nya. Misal 2 log X, kita misalkan dengan variabel lain. Misalkan di sini kita menggunakan variabel P, gitu ya. 2 log X sama dengan P. Maka persamaannya menjadi seperti apa? 2 log X itu P, maka di sini P kuadrat, ya. Karena di sini 2 log X dikuadratkan. Kemudian dikurang 3P, gitu ya, untuk ini. 3 dikali 2 log X. 2 log X itu P. Dikurang 3P, dikurang 10, sama dengan 0. Nah, kita mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, ini kan persamaan logaritma yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat. Maka kita faktorkan. Kita faktorkan P kuadrat, maka di sini P, di sini P. Kemudian, negatif 3, di sini ada negatif 10. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 10, jika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berapa? Negatif 5 dan positif 2 ya. Negatif 5 positif 2. Maka di sini nilai P-nya P dikurang 5 sama dengan 0 atau P ditambah 2 sama dengan 0. Yang pertama nilai P-nya berapa? Nilai P-nya berarti 5. Untuk yang ini nilai P-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita kembali pada pemisalan. Tadi P itu apa? P itu adalah 2 log X. Maka nilai P di sini kita ganti 2 log X. 2 log X sama dengan 5, ya kan? Kemudian yang di sini 2 log X sama dengan negatif 2. Nah, 2 log X sama dengan 5. Kalau kita ubah dalam bentuk perpangkatan, maka kita bisa mendapatkan nilai X. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya itu 2 pangkat 5, ya kan? Kalau dalam perpangkatan seperti ini, 2 pangkat 5 sama dengan X ya. X-nya 2 pangkat 5, maka nilai X-nya sama dengan 32. Nah, sekarang untuk yang ini nilai X-nya berapa?
Nilai X-nya 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 itu artinya kalau kita bentuk dalam pangkat positif, 1 dibagi dengan 2 pangkat 2. Maka nilai X-nya yaitu 1/4. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yaitu nilai X-nya ini ya, nilai X-nya ini. Kita tuliskan himpunan penyelesaian. Kita tuliskan dari yang terkecil. 1/4,32. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2. 9 log kuadrat X dikurang 9 log X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Oke, yang depan kita ubah bentuknya seperti apa? Seperti tadi, 9 log X dikuadratkan. Nah, sama kayak nomor 1 ya. Nah, kemudian di sini dikurang dengan, di sini ada 9 log X kuadrat. Kita akan mencari yang sama berarti nantinya kan di sini ada 9 log X, di sini juga ada 9 log X ya. Cuma di sini X-nya kok ada kuadratnya. Nah, kita ingat sifat-sifat logaritma. Di sini pangkatnya 2, 9 di sini pangkatnya 1. Berarti nanti 2/1 gitu kan. 2/1 atau 2 dikali dengan 9 log X. Nah, 2-nya turun ke depan gitu. Dikurang 3 sama dengan 0. Lalu bagaimana? Lalu kita misalkan, yang kita misalkan apa? Yang kita misalkan adalah yang kembar. Di sini sudah ada yang kembar, yaitu 9 log X. 9 log X. Misalkan kita akan memisalkannya dalam variabel A, gitu. Variabel A. Maka persamaannya menjadi A kuadrat dikurang 2A dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita faktorkan A kuadrat itu A dan A. Ya, dua bilangan dikali hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya negatif 2. Negatif 3 dan positif 1. Ya. Maka A dikurang 3 sama dengan 0, atau A ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 1. Sekarang kita ganti nilai A-nya. A itu tadi 9 log X. 9 log X sama dengan 3. Yang ini 9 log X sama dengan negatif 1. 9 log X sama dengan 3. X-nya sama dengan 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 berapa? X sama dengan 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 9, 729. Kemudian yang di sini nilai X-nya 9 pangkat negatif 1. Kita ubah dalam bentuk pangkat positif. Maka 1/9. Oke, kita dapatkan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma tersebut. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 1/9,729. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3. 2 log kuadrat X dikurang 2 log X pangkat 3 sama dengan 4. Ya, kita ubah bentuknya menjadi 2 log X dikuadratkan dikurang, ya kayak tadi di sini 3-nya pindah ke depan gitu ya, pindah ke depan. Maka jadi 3 dikali 2 log X. Kemudian nilai 4 di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, atau kedua ruas kita kurangkan dengan 4 gitu. Dikurang 4 sama dengan 0. Nah, biar ruas kanannya ini menjadi 0. Kemudian kita misalkan, misal yang dimisalkan yaitu 2 log X-nya sama dengan, kita misalkan apa? Misal kita misalkan A lagi gitu ya, A.
Maka persamaannya menjadi A kuadrat dikurang 3A dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan lagi. Ya. Ini mudah sekali ya memfaktorkannya. A kuadrat berarti menjadi A dan A. Kemudian dikali hasilnya negatif 4 ditambahkan negatif 3. Berarti negatif 4 dan positif 1. Maka nilai A-nya A dikurang 4 sama dengan 0. Atau A ditambah 1 sama dengan 0. A dikurang 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan 4. A ditambah 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan negatif 1. Kita kembalikan nilai A-nya. Nilai A-nya itu tadi 2 log X. 2 log X sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. X-nya sama dengan 16. Kemudian di sini 2 log X sama dengan negatif 1. Maka nilai X-nya sama dengan 2 pangkat negatif 1. Kita ubah dalam bentuk pangkat positif. Nilai X-nya sama dengan 1 per 2. 2 pangkat 1 ya. 1 per 2. Oke, sudah kita dapatkan nilai X-nya yaitu 16 dan setengah. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya yaitu setengah koma 16. Oke, kita lanjut nomor 4. Oke, untuk nomor 4 ada sedikit perbedaan di sini ya. Ada sedikit perbedaan. 5 log X dikali dengan 5 log X dibagi 625 dikurang 12. Nah, yang di dalam kurung ini akan kita jabarkan terlebih dahulu. Di sini 5 log X-nya tetap 5 log X. Kemudian dikali 5 log X dibagi 625. Kita ingat sifat logaritma. Ketika di sini ada pembagian, maka nanti ada pengurangan ya. Maka di sini bagaimana? 5 log X dikurang dengan 5 log 625. Nah, dikurang 12 sama dengan 0. Oke, ingat ya sifat logaritma yang seperti ini. Di sini pembagian, maka di sini ada pengurangan. Oke, kita hitung yang di dalam kurung. Yang ini tetap 5 log X. Di sini 5 log X dikurang dengan 5 log 625. Itu artinya 5 pangkat berapa? Yang hasilnya 625. 5 log 625 itu 4. Nah, 5 pangkat 4 ya, hasilnya 625. Dikurang 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan 5 log X dengan 5 log X. Hasilnya 5 log kuadrat X gitu ya. Atau kita tulis 5 log X dikuadratkan. Karena berulang 2 kali. Oke. Kemudian 5 log X kita kalikan dengan negatif 4. Hasilnya negatif 4 dikali 5 log X. Oke. Tinggal yang belakang dikurang 12 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke atas. Di sini sudah sama ya. Di sini ada 5 log X. Di sini ada 5 log X. Maka bisa langsung kita misalkan. Misal 5 log X kita misalkan dalam variabel P gitu. P. Nah, maka persamaannya menjadi P kuadrat dikurang 4P dikurang 12 sama dengan 0. Oke, sudah dalam bentuk persamaan kuadrat lagi. Maka bisa kita faktorkan lagi. P kuadrat, P dan P. Negatif 12, jika dikalikan hasilnya negatif 12, jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berapa? Negatif 6 dan positif 2. Ya.
Maka di sini nilai P-nya P dikurang 6 sama dengan 0, atau P ditambah 2 sama dengan 0. P dikurang 6 sama dengan 0, nilai P-nya sama dengan 6, atau di sini P ditambah 2 sama dengan 0, nilai P-nya sama dengan negatif 2. Kita kembalikan nilai P-nya. Nilai P-nya itu tadi 5 log X. 5 log X sama dengan 6. Di sini 5 log X sama dengan negatif 2. 5 log X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 itu berapa? 5 pangkat 6 itu, kalau kalian hitung nanti ya, 15.625. Oke, di sini 5 log X sama dengan negatif 2, maka X-nya sama dengan 5 pangkat negatif 2. Kita ubah dalam bentuk pangkat positif, maka X sama dengan 1 dibagi 5 pangkat 2, atau 1 bagi 25, 1/25. Oke, kita mendapatkan dua nilai X, 15.625 dan 1/25. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 1/25,15.625. Oke, selesai. Sekian contoh soal untuk persamaan logaritma bentuk yang kelima. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video dari Praba TV supaya lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih.